Gajah Mada, itu aslinya orang mana sih? Anak siapa? Tokoh historis ini kondang dengan politik penyatuan Nusantara, melebihi raja-raja Jawa. Tapi kenapa asal-usul dan kelahirannya masih terselubung misteri? Dan mengapa pula banyak daerah, termasuk di luar Jawa, mengklaim sebagai kampung halaman Gajah Mada? Yang benar yang mana sih? Dalam Gibah Sejarah kali ini, kita akan mengungkap asal-usul Gajah Mada yang sejati, menurut prasasti dan sumber yang sahih. Yuk. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Mas Asisi, ketika kita bicara tentang Gajah Mada, itu kan beliau sosok yang sangat fenomenal. Mahapati dari sebuah kemaharajaan terbesar di Jawa kuno, paling terkenal juga, bahkan terkenal sampai ke seluruh Nusantara, dan juga terkenal karena Sumpah Palapa, menyatukan Nusantara. Nah, tapi untuk tokoh sebesar itu, sebenarnya ini sosok yang masih selubungi misteri. Sampai ada berbagai mitos yang muncul. Ada yang bilang Gajah Mada itu orang Melayu, lahirnya dari buah kelapa, tewasnya itu di Aceh. Ada juga bilang Moksa. Nah, sebenarnya itu gimana? Kalau kita bicara sejarah kan tentu pada sumber-sumber tertulis ya, primer, sekunder, dan sebagainya. Apa kata sumber-sumber ini mengenai Gajah Mada? Asal-usul dan kematiannya. Nah, menarik memang kalau kita bicara tentang Gajah Mada, ya. Dia tokoh historis, tapi namanya itu begitu besar gitu kan. Tetapi sebagai tokoh historis, kita tetap harus menerapkan yang namanya metodologi sejarah. Kita harus gali Gajah Mada itu sumbernya dari mana aja. Dari sumber-sumber primer ya ini. Primer itu artinya dibuat pada masa peristiwa itu terjadi. Kita tidak berselang terlalu jauh. Nah, di dalam primer kita temukan misalkan dalam beberapa prasasti itu menyebut nama Gajah Mada. Misalkan prasasti Gajah Mada atau prasasti Singasari, kemudian ada prasasti Prapanca Sarapura, kemudian ada prasasti Walandit, kemudian ya ada beberapa prasasti lah ya dari masa Majapahit yang memang menyebut nama Mpu Mada atau Gajah Mada. Tetapi tidak berbicara tentang bagaimana dia lahir. Prasasti ini tidak berbicara tentang bagaimana dia lahir dan bagaimana dia mati. Kenapa? Karena prasasti itu sebenarnya adalah keputusan raja. Jadi prasasti itu bukan biografi seorang tokoh sejarah, bukan ya. Keputusan raja yang dituangkan di dalam prasasti. Jadi tentu yang disampaikan di situ Gajah Mada tentu pangkat-pangkatnya aja. Dia berperan sebagai apa, dia dalam prasasti itu melaksanakan perintah raja sebagai apa, kan gitu. Jadi kalau dalam prasasti tersebut tuh isinya apa aja sih tentang Gajah Mada? Kalau dari sumber primer, katakanlah dari prasasti ya, yang konteksnya dengan Gajah Mada itu yang paling banyak kita punya itu prasasti Singasari atau prasasti Gajah Mada. Karena di dalamnya itu tindakan dari Gajah Mada untuk membangun atau memperindah, menurut analisis sejarawannya, memperindah sebuah caitya yang saat ini diduga kuat adalah Candi Singosari untuk Maharaja Kertanegara, gitu kan? Apakah Gajah Mada membangun atas keinginannya sendiri? Enggak, itu atas perintah Sabta Prabu, Dewan Penasihat Raja Hayam Wuruk, terdiri dari 7 raja ya, 7 penguasa kerabat dekat Hayam Wuruk. Nah, Sabta Prabu ini diketuai oleh Tribhuwana Tunggadewi. Itu. Nah, dari Tribhuwana Tunggadewi ini mewakili Sabta Prabu memerintahkan pada Gajah Mada untuk membuat caitya. Nah, selain dari prasasti Singasari, sebenarnya nama Gajah Mada nggak banyak. Ada tapi nggak banyak disebut perannya karena itu kan keputusan raja. Gajah Mada hanya salah satu dari pejabat-pejabat yang disampaikan di dalam prasasti itu. Misalkan prasasti Prapanca Sarapura. Prasasti ini cukup menarik karena dia itu berisi keputusan raja, tetapi di dalamnya menyebut nama-nama yang cukup legenda hari ini. Ada tiga nama nih. Yaitu apa? Ada Hayam Wuruk, kemudian ada disebut nama Aditya Warman, dan terutama Gajah Mada. Benar-benar disebut Gajah Mada di situ. Gajah Mada di dalam prasasti itu adalah Mapate Ri Majapahit. Nah, nama Majapahit disebut. Jadi bukan cuma Wilwatikta aja yang disebut dalam prasasti ya? Di dalam sumber-sumber primer Majapahit memang sudah disebut. Misalkan aku ambil contoh ya dari sumber asing sejaman. Itu dalam kronik Tiongkok dinasti Yuan. Itu kan ada tuh ditulis. Nah, itu mereka tulis juga Majapahit.
Oh, ya berarti orang-orang yang bilang bahwa Majapahit itu yang bener namanya Wilwatikta. Majapahit itu versi karya sastra. Tapi ternyata Majapahit juga ada dalam prasasti dan juga kronik Tiongkok. Kronik Tiongkok ada. Berarti orang-orang itu kurang literasi aja ya. Nah, Oke, balik lagi ke Gajah Mada, Oke. Mas Asisi. Kalau dibandingin dengan prasasti tadi ya, prasasti Singasari, itu lebih mudah mana? Lebih mudah prasasti Singasari. Jadi ini lebih awal, lebih dulu muncul prasasti Prapancasarapura, kemudian prasasti Singasari. Di dalam prasasti Prapancasarapura, Gajah Mada disebut Mapate Ring Majapahit. Tetapi di dalam prasasti Singasari, ketika dia membangun Caitya, dia disebut Mapate Ri Yawa Dwipa Mandala. Jadi bayangkan, dari Mapati atau Mahapati yang memimpin Majapahit, sekarang menjadi Mapati atau Mahapati yang memimpin Jawa Dwipa Mandala. Berarti itu meliputi menunjukkan- Jawa dan Madura. Jadi memang menunjukkan perluasan, maksudnya Perluasan. ekspansi yang dilakukan oleh Kalau aku Majapahit. bilang lebih memperlihatkan wewenang Gajah Mada yang semakin besar. Yang berbeda adalah penyebutan wilayahnya. Berarti kan memang ekspansi kekuasaan dengan wilayah semakin luas, tanggung jawab semakin besar. Tapi nama gelarnya kan tetap sama, Mapati. Nah, itu berarti apa? Ada informasi tentang meluasnya pengaruh dari Majapahit sendiri, terutama juga Gajah Mada tentu saja. Dan menunjukkan juga bahwa mandala itu sifatnya liquid ya. Betul. Ya, ini awalnya ini terus kemudian bisa meluas, kemudian bisa menyempit lagi. Nah, kembali lagi ke Gajah Mada. Nah, sumber-sumber selanjutnya itu misalkan ini contoh, ada banyak sebenarnya. Aku kasih contoh satu, nanti takut membosankan ya. Tapi intinya teman-teman bisa cek sendiri. Banyak sekali prasasti yang menyebut Gajah Mada. Prasasti yang aku ambil contoh lagi itu prasasti Walandit. Itu isinya tentang keputusan raja atas perseteruan masyarakat Himat dan masyarakat Walandit. Prasasti ini menyebut nama Empu Mada atau Gajah Mada di dalamnya sebagai Mapati juga. Kalau teman-teman cek prasasti yang menyebut Empu Mada, semuanya sebutannya Mapati. Oke. Semuanya gelarnya Mapati gitu. Nah, ini dari sumber primer. Artinya apa? Gajah Mada tokoh historis. Klik ya. Clear ya, Sudah tokoh pasti. historis sudah pasti. Cuman nggak menceritakan tentang kelahiran, gitu ya, karena prasasti tidak bercerita biografi. Prasasti itu keputusan raja. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran juga sih. Kan ada juga yang bilang begini, Mas Asisi. Gajah Mada itu tuh bukan nama orang, tapi nama gelar. Itulah kenapa Gajah Mada di Babat Tanah Jawi bisa muncul sebagai Mahapatihnya Brawijaya. Padahal itu kan mereka hidup di masa yang berbeda. Nah, itu kan salah satu apologianya adalah Gajah Mada itu adalah gelar, bukan nama orang. Tapi dari prasasti-prasasti ini sebenarnya justru Gajah Mada itu adalah nama. Gelarnya itu Mapatih, bener gitu kan? Mapati itu jabatannya. Oh ya. Nah, namanya kan Gajah Mada. Ada waktunya dia dipanggil Empu Mada. Mada aja yang dipanggil. Ada waktunya yang mengejutkan ini, benar-benar disebut Gajah Mada dalam prasasti Prapancasarapura. Nah, kalau dalam sumber tertulis, sumber-sumber sastra itu ada namanya Nagara Kertagama. Itu juga menyebut Gajah Mada. Oh ya, berarti itu nama orang, bukan nama gelar. Tetapi gini, memang nama-nama binatang itu ada dugaan. Kemungkinan itu sisa dari Austronesia, di mana hewan-hewan itu dianggap mempunyai magis, sehingga ketika namanya disematkan pada orang, bisa jadi nama-nama kekuatan magis dari hewan-hewan itu sampai kepada orang, itu menjadi kekuatan dari orang itu pada masa itu. Nah, prajurit-prajurit atau pembantu-pembantu setianya Dyah Wijaya itu kan banyak sekali nama-nama hewannya. Iya juga sih. Terus tuh Lembu Sora misalkan, itu Kebo Anabrang. betul, Kebu Anabrang, itu kan nama-nama seperti itu gitu. Oke. Nah, Lanjut lagi kita nih banyak ini ya, banyak apa istilah itu jalan memutar gitu ya. Tapi nggak apa, kita balik ke fokus Gajah Mada lagi. topik kita. Nah, itu tadi dari prasasti. Sekarang kita ngambil dari sumber primer, tetapi dari karya tulis, dari sastra. Yang paling terkenal tentu dua. Selain itu nggak ada lagi, dua nih. Yang paling terkenal itu Nagara Kertagama. Nagara Kertagama itu primer banget karena ditulis pada abad 14 Pada dan masa Hayam Wuruk dan Prapanca ini saksi mata. Betul. Dan tahu nggak, Nagara Kertagama itu ditulis setahun. Kak Mama, Nagara Kertagama itu ditulis setahun setelah Gajah Mada meninggal. Oh. Jadi tahun 1365, tahun 1364 sekitar itu Gajah Mada meninggal. 1365-nya dia ditulis. Nah, di dalam Nagara Kertagama itu disebut nama Gajah Mada memang, tetapi tidak menyebutkan kelahirannya. Yang disebut adalah awal dia memangku tanggung jawab sebagai Mapati.
Tuh, tidak menyebut kelahirannya. Oke, kita percepat lagi. Terus sumber primer lainnya sebenarnya bukan primer ya, dia sekunder tapi kuat gitu ya. Yaitu Pararaton yang ditulis diduga itu pada akhir abad 15 gitu. Kita pernah jelaskan alasannya di video ini ya. Di video yang lalu. Nah, di dalam situ juga disebutkan nama Gajah Mada. Tapi lagi-lagi juga sama, tidak disebutkan kelahirannya. Oke, jadi semua sumber primer ini kita kumpulin ini ya. Kita sudah kumpulin. Ada dari prasasti, dari sastra. Tidak satu pun menyebut kelahirannya. Yang diceritakan adalah sepak terjangnya justru Sepak terjangnya, jabatannya, sepak terjangnya, sama meninggalnya. Dan karakternya juga ya Mas Asisi ya. Betul. Yang sudah pernah kita bahas di video berikut ya. Nanti dicek. Memang menarik sih kalau bicara karakter Gajah Mada. Tapi Mas Asisi, kok aneh ya? Kenapa tokoh sebesar itu tidak ditulis mengenai kelahirannya? Apa karena Gajah Mada itu bukan keluarga raja ya? Apakah hanya raja-raja saja yang ditulis kelahirannya, gitu, kematiannya? Menurut Mas Asisi gimana? Jadi gini, orang Jawa kuno itu kayaknya ada kecenderungan untuk tidak mencatat kelahiran. Karena jangankan Gajah Mada yang cuma pejabat biasa ya, dia kan walaupun pejabat tinggi tapi kan bukan keluarga raja nih. Bukan. Nah, raja-raja saja nih, itu hanya satu raja yang memang dicatat kelahirannya. Hanya satu raja dari rentang seluruh Jawa kuno itu. Siapa? Yaitu apa? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk aja yang dicatat tahun kelahirannya dan tahun kematiannya, sehingga kita bisa ukur umurnya berapa. Tetapi raja lainnya tidak ada kelahirannya. Raja lainnya itu bahkan beberapa kita juga tidak tahu kapan matinya. Gitu kan. Mulai dari masa Singasari, katakanlah Singasari sampai Majapahit, itu sudah ada pencatatan untuk kematiannya. Tetapi kelahirannya enggak. Kalau Hayam Wuruk kenapa spesial ya? Jadi kita nggak tahu ya kenapa kok Hayam Wuruk itu sangat spesial ya. Karena di dalamnya dia juga istilahnya ketika dia lahir juga diceritakan bahwa itu memiliki tanda-tanda. Jadi sebenarnya itu bukan karena ada perubahan budaya. Orang harus dicatat kelahirannya bukan. Tetapi untuk menandai satu peristiwa. Ketika dia lahir ada peristiwa-peristiwa alam, misalkan peristiwa Pabanyu-Pindah. Kemudian ada gunung meletus. Pabanyu-Pindah itu sebenarnya istilah yang masih debatable ya. Pabanyu-Pindah itu nama peristiwa atau banjir bandang, banyu yang berpindah gitu. Itu masih debatable. Tapi itu peristiwa besar. Kemudian ada gunung meletus gitu. Artinya bahwa Prapanca sampai menganggap peristiwa ini sebagai tanda-tanda akan lahirnya seorang besar, titisan Sang Hyang Girinapa. Berarti memang tujuannya untuk menandai kebesaran raja itu. Tapi bahkan setelah Hayam Wuruk pun raja-raja setelahnya itu juga tidak dicatat tahun kelahirannya. Apa bisa disimpulkan bahwa pada zaman itu memang kebiasaan atau ciri khasnya itu seperti itu, tidak mencatat soal kelahiran? Betul. Jadi memang Gajah Mada tidak dicatat kelahirannya bukan karena posisinya atau statusnya, tetapi itu memang bingkai budaya pada masa itu. Tidak ada yang mencatat kelahiran. Nah, setelah itu lewat, kita masuk ke sumber-sumber yang lebih ini lagi ya, dari zaman kemudian lebih zaman kemudian lagi, dari berupa tradisi ya kan, dari mitos dan legenda, bahkan juga dari analisis. Nah, yang paling terkenal itu dari beberapa sastra. Misalkan aku ambil Kidung Sunda juga menyebut Majapahit, menyebut Gajah Mada tapi tidak menyebut kelahirannya. Nah, ada juga Babat Gajah Mada, itu dari Bali. Itu dari masa kemudian juga, ya kan? Karena dia menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Jawa Tengahan berbentuk prosa gitu. Itu kan gaya prosa zaman Tengahan gitu, zaman Madya. Nah, itu menyebut malah Gajah Mada itu keturunan dari Batara Brahma yang menghamili Nari Ratih, istri seorang petata sakti gitu kan, seorang resi gitu. Nah, si perempuan ini kemudian lapor kepada suaminya karena dia dihamili oleh Batara Brahma itu. Jadi mereka pergi dari tempatnya. Di tengah jalan sampai di Desa Mada, di kaki Gunung Semeru, lahir anak itu. Kemudian ditinggal di situ, orang tuanya naik ke gunung untuk bertapa. Mohon agar supaya anaknya menjadi orang besar. Dan dikabulkan. Nanti dia akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Nusantara kayak gitu. Nah, itu ceritanya gitu. Artinya Babat Bali ditulis kira-kira tahun berapa nggak ada ya? Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat ciri-ciri itunya, ciri-ciri sastranya itu masuk pertengahan harusnya. Seperti aku bilang tadi kan. Nah, berarti ditulis di masa ketika memang Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara. Betul. Iya, kan? Karena ada kata Nusantara. Iya, kan? Itu kan berarti ada jejak ini memang bahwa di Bali pun terakui gitu. Meskipun mungkin bukan primer tapi terakui bahwa Gajah Mada akan menjadi tokoh yang besar menyatukan Nusantara. Berarti sudah ketika Babat itu ditulis sepertinya sudah bersatu. Jadi aku senang dengan pemikiran Selvi tadi itu.
kayak aku sendiri nggak terpikir tadi itu, jujur aja. Jadi kemungkinan memang Babat Gajah Mada itu ditulis ketika nama Gajah Mada sudah terkenal Iya. di seantero Nusantara sehingga muncul ungkapan itu. Wah, itu bagus. Itu namanya menggali dari muatan zaman, ingatan zaman gitu ya. Nah, kemudian sumber lainnya itu banyak gitu kan. Beberapa misalkan ada Hikayat Hang Tua itu menyebut tentang Gajah Mada gitu kan. Dalam Hikayat Hang Tua tidak disebut kelahirannya. Terus yang paling terkenal tentu saja Babat Tanah Jawi. Itu juga menyebut Gajah Mada, tapi tidak menyebut kelahirannya. Terus ada lagi Salasila Kutai. Salasila Kutai itu sebuah sastra dari Kalimantan. Itu juga menyebut Gajah Mada, tapi tidak menyebut kelahirannya. Oke. Gitu. Nah, yang unik itu Bali ini ada dua. Yang tadi sudah aku sebut ya, Babat Gajah Mada. Jadi ada lagi sumber Bali yang menyebut Gajah Mada itu lahir dari buah kelapa malahan. Jadi Sang Hyang Narayana, yaitu Wisnu, turun pada buah kelapa. Ketika buah kelapa itu pecah, kemudian lahir di dalamnya lahir bayi gitu, yaitu Gajah Mada. Gitu. Jadi dia lahir tanpa ibu dan tanpa bapak. Jadi kayak Momotaro Persik dibelah keluar bayi, atau Putri Kaguya gitu. Iya. Begitu bambu dibelah keluar bayi gitu. Tetapi dari situ kan kita bisa melihat kalau kita compare dengan Hayam Wuruk tadi, Hayam Wuruk itu raja yang begitu besar sampai Prapanca pun harus mencatat kelahirannya itu begitu ajaib untuk menunjukkan kebesarannya. Berarti kalau sumber Bali ini mencatat Gajah Mada itu ajaib, kemungkinan Gajah Mada sudah besar namanya ketika itu ditulis. Jadi jelas dia ditulis belakangan. Gak mungkin ditulis pada masa Gajah Mada hidup. Dan sebenarnya tuh ada info, ada petunjuk juga nggak sih Mas Asisi bahwa yang penulisnya tidak tahu sebenarnya Gajah Mada itu siapa. Nggak jelas orang tuanya dari mana, orang mana, sehingga akhirnya dibuatlah mitos untuk menjawab. Dan bahwa karena dia orang besar, otomatis ceritanya juga harus grand, ceritanya juga harus magis, hebat. Kayak gitu nggak sih? Iya. Kalau kita compare dengan Hayam Wuruk misalkan, atau dengan mitos atau mitologi tentang Ken Anggrok, kan mirip-mirip. Apalagi Ken Anggrok juga lahir dari Dewa Brahma menghamili seorang perempuan. Ini juga sama dari Bali, cerita dari Bali itu Gajah Mada lahir dari Dewa Brahma menghamili seorang perempuan, mirip kan? Kayaknya terinspirasi dari Pararaton deh. Karena kan naskah Pararaton juga ada yang ditemukan di Bali kan? Bisa saja waktu proses menyalin lontar, wah ini Ken Arok kayak gini nih. Mungkin Gajah Mada bisa nggak kita buat seperti ini? Nah, tapi kita balik lagi. Nah, kalau sumber primer seperti itu, sumber sekunder seperti itu. Kalau mitos, ada nggak Mas Asisi? Nah, kalau kita bicara mitos sih lebih banyak. Ya tadi itu mitos kan sudah dirangkai. Misalkan dalam Babat Tanah Jawi itu sudah mengambil mitos-mitos cukup banyak ya. Oke. Kalau gitu analisis sejarawan. Kalau dalam peringkat sumber sejarah itu kan analisis sejarawan itu bagian akhir ya, paling akhir. Nah, sejarawan itu kan kemudian istilahnya karena tidak ada di dalam sumber primer itu kelahiran Gajah Mada, mereka mulai menawarkan analisis. Ingat ya, itu analisis ya. Ada satu nama, misalkan Sukmono menyatakan bahwa tempat lahirnya itu di sekitar aliran Sungai Berantas. Jadi mana yang benar gitu ya? Di sekitar Gunung Kawi ya kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana dengan Pak Agus Ardimunandar, arkeolog? Itu menarik sekali. Beliau itu sampai beberapa kali menawarkan analisis tentang asal-usul Gajah Mada. Yang pertama itu bahwa Gajah Mada itu orang Pandaan gitu ya. Jadi tahu cerita tentang Dyah Wijaya, punya banyak tentara yang mengiringi dia, kan digempur oleh pasukan Jayakatwang tuh. Dia lari sampai di Pandaan. Nah, sampai di Pandaan itu salah satu anak buahnya yang setia namanya Gajah Pagon itu terluka. Karena akhirnya nggak bisa mengiringi terus karena terluka, nanti menghambat pasukan kan. Mereka pergi ke Sumenep atau Madura, si Gajah Pagon ditinggal di Pandaan dengan pesan pada Macan Kuping, yaitu petinggi di mana itu di Pandaan, ini tolong dijaga anak buahku ini, dia sangat setia. Ya udah dijaga. Nah, karena ada kemiripan nama Gajah Pagon mungkin ya, Gajah Pagon, Gajah Mada, oleh beliau, oleh Pak Agus Ardimunandar dianalisis bahwa kemungkinan ya Gajah Mada itu anaknya Gajah Pagon. Meskipun tanpa sumber ya, nggak ada sumbernya apapun, hanya analisis. Nah, premisnya adalah Gajah Mada itu begitu cepat menanjak karirnya di bidang militer di Majapahit. Dari Bekel itu naik menjadi patih gitu ya, kemudian naik lagi menjadi Mapatih. Ini tentu sebuah karir politik yang terlalu cepat. Nah, ini hanya dimungkinkan kalau kita dekat dengan penguasa. Nah, makanya kemudian beliau menganalisis kemungkinan Gajah Mada itu anaknya Gajah Pagon. Karena Gajah Pagon dekat dengan Dyah Wijaya.
Tapi itu kan juga tidak cukup ya. Kan memang Gajah Mada prestasinya luar biasa kan. Menyelamatkan Jaya Negara, bola lari, terus mendudukan kembali di takhta. Itu kan prestasi yang begitu besar. Dia menyelamatkan raja, menyelamatkan negara. Jadi tidak heran lah kalau setelah itu karirnya moncer sampai cepet banget sampai jadi Mahapati. Kurasa ya itu tidak cukup faktor orang dalam aja ya, atau faktor keturunan gitu. Tapi lebih pada prestasinya memang terlalu hebat untuk diabaikan. Oke, jadi lanjut lagi. Terus Lanjut yang lagi. kedua gimana? Beliau kemudian memberi tawaran lagi yang berbeda lagi, bahwa Gajah Mada itu kemungkinan tanda petik anaknya Raja Kertanegara, tapi dari istri yang lain, istri yang tidak disebut gitu ya. Premisnya kayak gini, Gajah Mada itu mampu membangun Caitya untuk Raja Kertanegara, ya ini yang saya sebut tadi, yaitu Candi Singosari, gitu kan. Menurut pandangan beliau, orang yang boleh membangun Caitya bagi leluhurnya itu keturunannya, atau orang yang membangun Caitya bagi seorang raja besar itu pasti keturunan dari raja besar itu. Dengan premis seperti itu, kemungkinan Gajah Mada itu keturunan dari Raja Kertanegara. Ini analisis yang kedua. Kayaknya kalau nggak salah pernah kamu bantah juga ya di video Candi Singosari ya. Nanti teman-teman cek ya. Nah terus yang ketiga. Yang ketiga ini yang terbaru nih. Yang terbaru itu beliau menawarkan bahwa Gajah Mada itu kemungkinan asalnya bukan dari Pandaan tetapi dari Bedander. Premisnya kayak gini, ketika Jaya Negara, raja kedua Majapahit itu kan mengalami pemberontakan Rakuti itu, diserbu Rakuti. Kemudian oleh Gajah Mada dan bersama pasukan Bayangkara diselamatkan Raja Jaya Negara ini. Larinya kemana? Ke Bedander. Nah, dalam kondisi di mana situasi sangat gawat, tidak ada seorang pun bisa dipercaya oleh Gajah Mada. Ya bahkan ada anak buahnya yang mau balik ke Majapahit dibunuh oleh dia. Terus bahkan ketika dia mau melaporkan ke posisi Raja Jaya Negara pun harus berhati-hati gitu kan. Waktu dia mau balik ke Majapahit, itu artinya tidak ada seorang pun bisa dipercaya gitu. Dalam kondisi seperti itu, logikanya Gajah Mada tentu memilih tempat yang paling dia bisa percaya. Dan tempat bagi kita semua, tempat yang paling kita bisa percaya kan tempat kelahiran kita. Kampung halaman yang bisa kita kenali gitu kan. Tempat-tempatnya, lorong-lorongnya kita kenal semuanya. Nah, kemungkinan dengan premis seperti itu Gajah Mada itu orang dari Bedander. Gitu. Tetapi terhadap tiga analisis ini, termasuk analisisnya Pak Sukmono atau yang lain ya, ingat teman-teman ya, semuanya itu analisis, dugaan. Tidak ada fakta kerasnya. kerasnya gitu. Tidak ada data kerasnya, itu hanya analisis. Tuh. Nah, karena itu kalau kita sekarang searching nih di internet mulai banyak nih orang yang mulai ngaku-ngaku nih. Saya mulai menarik kesimpulan bahwa banyak sekali kota atau wilayah di Indonesia ini yang mengklaim sebagai tempat asalnya Gajah Mada. Ya kayak itu loh, Gajah Mada itu orang Melayu. Nah itu gimana itu? Nah kalau yang pernah aku baca ya, dibilang Gajah Mada itu orang Melayu, argumennya itu seperti ini. Yang pertama, nama gajah. Gajah itu hewan yang hanya ada di Sumatera, padahal di Jawa banyak banget di relief dan di berbagai sumber menjadi tunggangan raya Jawa. Nah, selain itu premisnya adalah Gajah Mada itu adalah pengawal yang mengiringi darah petak dan darah jingga yang dibawa dari Melayu ketika dijadikan persembahan ya untuk Singosari yang saat itu sudah runtuh dan berubah menjadi Majapahit. Nah, itu salah satu premisnya tuh begitu Mas Asis. Jadi diceritakan pada saat itu masih muda, sehingga nanti akhirnya dia tumbuh besar dan menjadi menduduki posisi penting lah di Majapahit. Tapi itu ya aneh, karena itu kan berarti generasi kebra itu kan tua banget gitu. Berarti ketika dia mendampingi Tribuana sudah tua. Itu berarti sudah tua banget dong. Sedangkan dia itu baru menjadi bekalnya Jaya Negara, itu kan dia masih muda. Jadi agak nggak masuk akal juga sih, dari segi timeline tuh kayak nggak cocok. Nah tapi apa ya kalau aku bilang, mungkin karena nama besar Gajah Mada sehingga tiap daerah itu merasa perlu untuk mengklaim Gajah Mada itu dari wilayah mereka gitu kan. Nah itu sudah jelas ya bahwa Gajah Mada lahirnya tidak diceritakan dalam sumber primer. Jadi dia sebenarnya orang mana nih? Orang Melayu, kalau orang Melayu pasti ngomongnya orang Melayu. Tapi kan jelas bahwa tidak ada data atau tidak ada argumen yang cukup valid untuk menyebut dia orang Melayu. Tapi
jujur aja, tidak ada data yang juga secara pasti menyebut dia orang Jawa. Betul. Gimana? Tetapi gini, dalam peringkat sumber kan jelas ya, ada urut-urutannya. Kalau primer nggak mengatakan, ya bagaimana sekunder nggak mengatakan juga. Ya sudah, kita kembali ada legenda, ada namanya apa analisis sejarawan kayak gitu. Nah ini tinggal dilihat aja mana yang paling mendekati logika gitu kan. Kalau saya pikir sih paling masuk akal dari semua analisis itu, paling masuk akal itu ya dari Pandaan itu. Analisisnya Pak Agus Aris Munandar, meskipun belum tentu anaknya Gajah Pakun, tetapi kalau lihat ring wilayahnya itu kan ya deket-deket situ aja kan. Harusnya Gajah Mada memang orang Jawa, harusnya lo ya. Orang Jawa, bukan orang Bali, bukan orang mana-mana gitu loh. Harusnya dan gitu. kalau kita pikir-pikir juga ya, ketika Aditya Warman disebut dia orang Melayu, itu kan disebut gak sih? Dalam karya sastra disebut gak etnisnya Aditya Warman? Aditya Warman nggak disebut. Oh, nggak disebut. Tapi istilahnya disinggung oleh para raton, memang disinggung, cuman orang menghubungkannya ini pasti Aditya Warman, tapi tidak jelas disebut gitu kan, bahwa dia orang Melayu, bahkan dia orang Melayu nggak disebut. Berarti memang kebiasaan orang-orang dulu tidak menyebut etnis ya. Kalau kita pikir-pikir berarti tidak disebut etnisnya. Betul. Nah kayak gini, misalkan kalau kita lihat dalam Prasasti Manjusri itu Aditya Warman mengeluarkan, dia juga nggak disebut orang mana. Berarti memang mungkin orang itu orang mana itu nggak terlalu penting. Nah, tapi kalau kita bandingkan antara Gajah Mada orang Melayu dengan Gajah Mada orang Jawa katakanlah, yang Melayu kan tidak ada dasar yang sahih, sedangkan analisis tentang Gajah Mada orang Jawa, orang Pandaan itu kan didasari paling nggak pada para raton. Jadi paling nggak ada dasarnya. Sedangkan yang satu nggak ada dasarnya semua, cocologi doang gitu. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan sementara bahwa terkuat adalah Gajah Mada itu orang Jawa. Terkuat ya, dugaan tapi ya dugaan. Kalau ketemu fakta yang lebih keras ya kita terbuka pada perubahan itu. Nah, dan bahwa soal kelahirannya memang tidak jelas. Tidak jelas. Gajah Mada tidak jelas, karena kalau dia benar umpama nih dari Bali, dia waktu menaklukkan Bali nggak perlu lah negosiasinya sampai harus mengalahkan Kebo Iwa. Dia pasti mengatakan, ya saya ini orang Bali. Itu kan legenda namanya. Tapi itu legenda, jangan lupa Kebo Iwa. Jadi kesimpulannya gimana nih Mas Sisi? Kita membahas tentang asal usul nih Gajah Mada kali ini. Kayaknya kalau untuk masalah meninggalnya beliau di mana kita bahas di video terpisah ya setelah ini. Tapi kita tutup dulu nih babak pertama. Oke, babak pertama ini kesimpulannya satu. Dalam kita memahami sejarah itu kita harus bersandar pada sumber-sumber sejarah, primer, sekunder dan seterusnya, tersier, legenda, mitos, analisis sejarawan dan lain-lain gitu ya. Nah, di dalam sumber primer tidak ada namanya kelahiran Gajah Mada. Kenapa? Karena memang bingkai budaya, sekali lagi aku tekankan, bingkai budaya di Jawa kuno itu tidak mencatat kelahiran seseorang, betapapun orang itu berpengaruh. Selain satu, yaitu apa? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu dicatat itu karena memang untuk menandai peristiwa alam yang terjadi pada masa itu, bareng kan dengan peristiwa alam gitu. Nah, sementara katakanlah ada lagi yang dicatat itu Rangga Rajasa, yaitu Ken Anggrok. Tetapi itu kan masih mitologi. Bahkan si penulis para raton pun masih menyebut ini Iti Katutunira, itu masih mitologi. Dan dari zaman kemudian juga. Dari zaman kemudian juga. Bahkan penulis para raton sendiri masih ragu-ragu sebenarnya. Ya kan, dia awali ketika mau membahas tentang Ken Anggrok, dia sebut itu Katutunira. Masih tutur gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada mitos mengenai kelahiran Gajah Mada di sini berarti itu bisa disimpulkan bahwa itu ya cuma mitos. Mitos aja. Entah mitos buatan zaman dulu atau zaman sekarang. Ya kita anggap aja itu mitos ya. Itu mitos. Jadi sekali lagi pentingnya untuk kita memahami metodologi sejarah. Semuanya harus dilihat dari yang tertulis. Tertulis ya. Karena apa? Kan banyak tuh tempat-tempat yang dikatakan dari sini asal Gajah Mada, tapi hanya didasarkan pada ada temuan-temuan arkeologis, yaitu berupa lingga, berupa apa. Ingat ya, temuan arkeologis itu multi tafsir. Satu-satunya membuat satu tafsirannya mengkerucut, itu hanya karya tulis. Ya kan? Kalau kita nemu arkeologis kan bisa macam-macam tuh. Betul. Ya kan? Nah, penting untuk memahami, ada nggak sumber Gajah Mada? Ternyata nggak ada kelahiran Gajah Mada di Jawa kuno, sumber-sumber primer. Jadi kalau aku sendiri pribadi ya belajar bahwa Gajah Mada itu tokoh yang besar, tapi asal usulnya itu sebenarnya tidak terlalu di blow up, tidak terlalu di highlight. Mungkin ya bagi orang Jawa kuno nggak penting itu kamu dari mana,
Gak penting orang tuamu itu siapa, kelahiranmu itu dari mana, kamu dari suku atau etnis mana. Yang terpenting itu adalah prestasimu. Ya, Yang penting itu kontribusimu. Mungkin itu yang penting ya. betul. Sehingga ketika mereka mencatat, yang mereka catat itu adalah prestasi. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada semasa dia hidup. Kalau dari aku sudah cukup jelas bahwa pelajaran yang terpenting dari Gajah Mada ini adalah kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita lakukan hari ini, tindakan-tindakan kita hari ini. Kenapa? Karena itu menentukan bagaimana diri kita di masa depan, bagaimana nama kita akan dikenang oleh anak cucu kita, oleh generasi penerus kita, bagaimana sepak terjang kita, itu akan ditentukan hari ini. Jadi, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa Jati diri kita.